بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita tidak membahas tafsir. Kita membahas tentang zakat fitrah atau zakatul fitri. Karena berhubung mendekati akhir-akhir Ramadan, ibadah zakat fitrah ini memang di akhir-akhir Ramadan. Kami rasa pembahasan ini lebih urgen, lebih muhim, lebih penting dari perkara-perkara yang penting. Zakatul fitri atau zakat fitrah, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Zakat fitrah itu atau zakat fitri itu adalah sedekah yang wajib dikeluarkan. Sedekah yang wajib dikeluarkan dikarenakan berbuka, dikarenakan berbuka dari Ramadan, dari puasa Ramadan. Jadi penyebab adanya zakat fitri dikenakan karena sudah selesai dari puasa Ramadan. Kemudian hikmah disyariatkannya zakat fitrah, banyak sekali hikmahnya. Ar-rifqu bil fuqara. Hikmah yang pertama,
dari disyariatkannya zakat fitrah adalah bentuk kasih sayang atau kepedulian kepada fakir miskin. Ketika kita membayarkan zakat fitrah kepada orang fakir miskin, itu adalah bentuk kepedulian kita kepada mereka, bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Kita tidak ingin di hari yang bahagia itu mereka menangis. Di hari yang bahagia kita ketawa, mereka menangis karena mereka tidak memiliki makanan yang mau dimakan. Maka disitulah disyariatkannya zakat fitrah, agar di hari Idul Fitri itu semua umat Islam merasakan bahagia. Kemudian juga hikmah di balik zakat fitrah, idkhalus surur alaihim, memasukkan kebahagiaan kepada mereka, atas mereka. Jadi membuat mereka bahagia itu juga hikmah di balik zakat fitrah, dan itu juga ibadah. Membuat orang bahagia itu ibadah. Membuat orang lain itu bahagia di dalam hatinya, itu ibadah. Apalagi dengan kedatangan hari Idul Fitri, sehingga sempurnalah kebahagiaan mereka. Kalau seandainya mereka tidak diberikan zakat fitrah kepada fakir miskin tersebut, mereka merasakan bahagia. Naam, mereka juga merasakan kebahagiaan karena kedatangan Idul Fitri, namun tidak sempurna kebahagiaan mereka. Kenapa? Karena masih memikirkan makanan apa yang mau dimakan. Terlebih mungkin ada lagi saudara atau anak yang datang ke rumah mereka, apa makanan yang mau disajikan, beras tidak ada, dan sebagainya. Maka dengan disyariatkannya zakat fitrah, kita berikan, tunaikan, kita salurkan kepada mereka, mereka benar-benar bahagia. Sempurna kebahagiaan mereka, sama halnya dengan orang-orang yang mampu di hari itu, di malam itu. Jadi memasukkan kebahagiaan kepada orang lain itu adalah ibadah. Asalkan dia bahagia, sudah ibadah. Kemudian yang ketiga, wa tathhir man wajabat alaihi ba'da syahr as-shaum min al-laghwi wal-rafath. Juga sebagai pembersih dari kelalaian, kekurangan puasa kita di bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu pembersihnya, penyempurna dari kekurangan-kekurangan puasa Ramadan kita. Di dalam Ramadan kita mungkin banyak lalai. Di hari-hari Ramadan kita banyak lalai, banyak tidak maksimal. Maka untuk menutup itu adalah zakat fitrah. Menutup dari kelalaian kita, atau ada hal-hal yang mungkin di Ramadan kita
mengucapkan sesuatu yang sesuatu itu jorok, rafath, sehingga mengurangi kualitas pahala kita, mengurangi pahala kita di Ramadan. Maka untuk menutup semua itu ada pada zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi tujuan zakat fitrah yang besar adalah di samping kita berkasih sayang dengan orang-orang fakir miskin, bentuk kepedulian kita kepada mereka, kemudian memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka, dan yang paling terpenting adalah itu bisa menutup kekurangan kita selama Ramadan. Jadi kita butuh nggak tuh zakat fitrah itu? Butuh. Terlebih kita menyadari banyak kekurangan di Ramadan, maka sangat butuh sekali untuk menutup kekurangan itu. Jadi bagaimana kalau yang nggak puasa? Apa mau ditutup? Apa yang mau ditutup kekurangannya? Sama mutlak sama sekali nggak puasa. Apakah tetap wajib bayar zakat fitrah? Tetap wajib bayar zakat fitrah. Tetap wajib membayar zakat fitrah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam, sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan dari hikmah, ya, dari hikmah yang dikatakan tadi pembersih. Kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah yang tujuannya adalah tuhratan lis-shaim, pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minal laghwi war-rafath, dari kelalaian-kelalaian dan adanya perbuatan atau ucapan yang kotor. Maka untuk membersihkan itu adalah zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin, juga sebagai bentuk makanan, persediaan makanan bagi orang miskin. Sebagaimana kita katakan tadi, kepedulian kita kepada fakir miskin, itu hikmah di antara zakat fitrah. Kemudian ahibbati fillah, apa hukum mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri? Zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap muslim. Zakat fitri hukumnya wajib. Maka dikatakan oleh al-Imam Ibnu Munzir, wa qala Ibnu Munzir, dikatakan oleh Ibnu Munzir bahwa sepakat para ulama-ulama yang kami kenal, yang kami mengetahui, kami hafal, atas kualitas ilmu mereka, mereka sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib.
Ibnu Munzir mengatakan, kami mengenal seluruh ulama-ulama yang mereka sepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Dalil dari wajibnya zakat fitrah, dalil diwajibkannya zakat fitrah disebutkan di dalam hadis Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Kata Rasulullah, wajib diwajibkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mewajibkan, sama halnya dengan Allah yang mewajibkan. Zakat fitrah itu diwajibkan. Sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma. Satu sa' dari kurma. Au sa'an min sya'irin, atau satu sa' dari gandum. Alal abdi, yang wajib atas hamba sahaya, wal hurri, dan merdeka. Jadi bukan hanya bagi yang merdeka saja wajib, hamba sahaya pun wajib. Kalau hamba sahaya, siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya? Tuannya, ya, tuannya yang membayarkan zakat fitrahnya. Kalau ada orang yang punya hamba sahaya di zaman itu, dia memiliki tanggungan untuk memberikan zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Wal zakari wal unsa, laki-laki dan perempuan semuanya kena. Was-saghiri wal kabiri, yang kecil dan yang besar. Minal muslimin, dari seluruh golongan orang-orang seluruh kaum muslimin. Jadi hamba sahaya muslim, merdeka itu muslim, laki-laki itu muslim, perempuan itu muslim, anak kecil itu muslim, kemudian yang dewasa itu muslim. Ini semuanya wajib. Semuanya wajib. Bagaimana anak yang masih di dalam kandungan, apakah tetap ditunaikan zakat fitrahnya? Maka kata para ulama, janin itu hukumnya sunnah mengeluarkan zakat fitrah. Kalau yang tadi wajib, yang kecil berarti begitu dia lahir udah digolongkan anak kecil nggak itu? Anak kecil.
Jadi bayi-bayi itu pun digolongkan anak kecil. Maka wajib dihitung semuanya. Namun kalau dia masih di dalam kandungan, di dalam janin, maka ini hukumnya sunnah. Zakat fitrahnya sunnah. Karena ada juga sebagian sahabat yang menunaikan zakat fitrah yang anaknya masih di dalam kandungan, namun masih hukumnya sunnah, tidak wajib. Jelas ini ikhwan? Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Diperintahkan oleh Rasul untuk menunaikan zakat fitrah itu sebelum manusia keluar dari rumah mereka untuk salat Idul Fitri. Jam berapa manusia keluar salat Idul Fitri? Jam 7, jam tengah 7, ada yang tengah 6. Maksudnya ke musola gitu, ke apa namanya, ke lapangan. Biasanya jam-jam 7, jam tengah 7 manusia keluar. Berarti sebelum manusia keluar di situ kita tunaikan. Itu paling batas maksimal. Sampai batas mana selesainya atau tidak dikatakan lagi zakat fitrah kalau sudah manusia salat, selesai dari salat Idul Fitri, maka tidak ada lagi yang namanya zakat fitrah. Kalau di dalam hadis ini wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, bahwa diperintahkan oleh Rasul untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum manusia keluar untuk salat Idul Fitri. Sebelumnya berarti panjang nggak waktunya? Berarti termasuk sebelumnya itu adalah di tanggal 29 atau di tanggal 28 sebelumnya. Namun disebutkan di dalam hadis lain bahkan Ibnu Umar di antara sahabat dan sahabat-sahabat lain, wa kanu yu'tawna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmain. Ibnu Umar bersama sahabat lain, mereka mengeluarkan zakat fitrah mereka 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. 1 hari atau 2 hari sebelum salat Idul Fitri. Jadi boleh tanggal 28, boleh tanggal 29. Itu penyalurannya. Itu menyalurkannya kepada yang berhak. Dan di situ memang sebagian ulama mengatakan di waktu-waktu yang afdal dikeluarkan zakat fitrah itu, entah itu sebelum 1 hari atau 2 hari
atau di pagi hari jam 6 sebelum manusia keluar. Tapi kan jam 6 itu sudah sibuk-sibuk itu kan. Sebagian mungkin dah sibuk. Jadi 1 hari atau 2 hari diberikan zakat fitrah itu kepada yang berhak. Dan itu waktu-waktu yang afdal. Makanya sahabat Ibnu Umar bersama sahabat lainnya mengeluarkan di waktu-waktu seperti itu. Pahami? Baik. Jadi ini dalil hukum wajibnya zakat fitrah disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Juga di dalam firman Allah surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka, surah Al-A'la ayat 14, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri mereka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri mereka. Wa qala Sa'id bin Musayyib wa Umar bin Abdul Aziz, mereka berdua, Sa'id bin Musayyib ulama besar dan Umar bin Abdul Aziz khalifah dan ulama, mereka berdua mengatakan maksud ayat ini adalah yang mensucikan jiwa mereka, maksudnya adalah zakatul fitri, zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu mensucikan diri, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis tuhratan lis-shaim, dapat membersihkan, mensucikan bagi orang yang berpuasa. Makanya senada dengan ayat qad aflaha man zakkaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, maka Al-Imam Sa'id bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan maksud di sini adalah membersihkan jiwa dengan zakat fitrah. Kemudian kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Cuman 2 asnaf saja. Kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Cuman 2, fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Ada sebagian mengatakan sebagaimana zakat yang lain, yang 8 orang itu, yang 8 asnaf itu. Namun banyak ulama yang membantahnya. Banyak ulama yang membantahnya. Maka yang rajih sebagaimana disebutkan di dalam tujuan di dalam hadis tadi, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, apa kata Nabi SAW? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Jelas sekali.
diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah sebagai pertama pembersih bagi orang yang berpuasa, yang kedua tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi termasuk disebutkan di dalam hadis itu adalah yang berhak untuk diberikan zakat fitrah itu cuma dua asnaf, dua orang saja, fakir dan miskin. Amil tidak berhak. Kalau ingin menjadi amil, menjadilah amil lillahi ta'ala, karena Allah. Pahala yang luar biasa itu. Kemudian apa bentuk zakat fitrah yang kita keluarkan? Apa bentuk zakat fitrah yang kita keluarkan? Sebagaimana disebutkan Nabi tadi, tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu tujuannya diantaranya adalah untuk makanan kepada orang miskin. Berarti bentuk yang zakat fitrah itu berupa makanan. Makanan yang dimakan di dalam sebuah tempat tersebut. Kalau dalam sebuah negara gandum, maka pakai gandum. Kalau kita beras, ya pakai beras. Berapa jumlah atau kadarnya? Berapa kadarnya? Sebagaimana disebutkan tadi, sa'an min tamrin aw sya'irin, satu sa', satu sa'. Berapa satu sa' itu? Sebagian beberapa kitab berbeda-beda. Ada yang mengatakan, beberapa kitab mengatakan, satu kitab mengatakan 2, berapa? 2,157 atau 2,5, 2,5 kilo. Sebagian mengatakan ada 3 kilo, 3 kilo beras. Kalau di Syarh Mumti' itu 2,5, 2,5 kilo. Jadi kita ambil yang lebih sedikit atau yang banyak? Banyak. 3 kilo. Satu orang 3 kilo. Kali 8 orang. 3 kali 8, 24 kilo. Kali 2 orang, berarti masih bulan madu orangnya. Baru nikah dia berarti. Makanya
Bagi siapa yang diwajibkan zakat fitrah itu, yang pertama muslim, yang kedua memiliki kemampuan. Kemampuan di sini, kalau dia punya makanan pokok, beras, untuk malam, misalkan ini adalah malam takbir, malam takbir, misalnya malam ini malam takbir, dia punya beras di rumahnya, dan jumlah beras tersebut mencukupi dirinya dan orang-orang yang dia tanggung di rumah itu, istri, anak-anak. Kalau ada orang tua misalnya di rumah itu, orang tua. Kalau ada misalnya mertua masuk di rumah itu, mertua. Jadi orang-orang yang ditanggungnya di rumah itu, lewat dari makanan untuk malam ini dan besok, lebih dia perkirakan makan untuk beras itu, makanan untuk malam ini dan besok masih ada, mereka punya beras, maka itu dihitung mampu. Makanya sebagian ulama, bolehkah kita mengutang untuk zakat pembayaran zakat fitrah? Sebagian ulama, kalau dia benar-benar mampu membayarnya, kamu punya gambaran mampu membayarnya, boleh. Boleh. Kalau dia punya gambaran mampu membayarnya, maka boleh. Kenapa? Karena kita butuh itu zakat fitrah kita keluarkan. Sebagaimana disebutkan tadi, kita banyak kekurangan di dalam Ramadan, di siang Ramadan banyak kekurangan, terkadang ucapan kita, terkadang perbuatan kita. Untuk menutupi itu, kata Nabi SAW, adalah zakat fitrah itu. Jadi kita sangat butuh sekali. Makanya kita benar-benar kita usahakan. Jadi jenis apa bentuk zakat fitrah itu? Makanan. Boleh nggak diganti dengan uang atau dengan mata uang? Tidak boleh. Namun kalau kita berikan tadi beras, kemudian kita sisipkan uang, kita berikan sama mereka, itu boleh. Bahkan lebih bagus. Mereka juga ada makanan, dan mereka juga fakir miskin itu juga memiliki pegangan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari di Ramadan, di Idul Fitri itu. Maka itu bagus. Kita berikan zakat fitrah berupa beras, kemudian kita berikan uang untuk mereka. Nah, itu bagus. Kenapa? Karena Al-Imam An-Nawawi mengatakan kebanyakan ulama fikih atau ahli fikih, kebanyakan mereka tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitrah kecuali berupa makanan. Ada ulama seperti Abu Hanifah membolehkan dengan bentuk nilai mata uang. Itu uang kita di sini rupiah diuangkan. Itu Abu Hanifah membolehkannya. Abu Hanifah membolehkannya. Kalau Abu Hanifah membolehkannya, sedangkan lebih banyak ulama lain mengatakan tidak boleh,
Bagaimana kita cara menanggapi perbedaan seperti ini? Kita kembalikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Apakah di zaman Rasul dan di zaman para sahabat tidak ada mata uang? Ada atau tidak? Hah? Ada? Ada dinar, dirham. Di zaman mereka ada dinar, ada dirham. Namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mengeluarkan zakat fitrah dengan dirham atau dengan dinar. Tidak ada sahabat satupun yang mengeluarkan zakat fitrah mereka dengan dirham atau dengan dinar. Mereka semuanya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Maka di sini kita menyikapi dari pendapat Abu Hanifah ini bisa dikatakan lemah. Terlebih lagi banyaknya ahli fikih yang tidak membolehkannya. Faham ini kan? Baik, demikian juga Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, beliau juga mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dengan bentuk makanan dan tidak boleh menggantinya dengan yang lain, dan tidak boleh menggantinya dengan lain. Baik. Kemudian kapan dikeluarkan, ini sudah kita sampaikan ya, kapan dikeluarkannya. Namun ada waktu-waktu yang afdal. Kalau Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah mereka 1 hari atau 2 hari sebelum Aid. Ada di antara ulama yang menyatakan lebih afdal itu sebelum fajar. Waktu terbaik itu dibayarkan zakat fitri adalah sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Ya, itu seperti setelah salat subuh dia keluarkan tuh. Setelah salat subuh dia datangi fakir miskin, dia keluarkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan lebih afdal di waktu itu. Jadi ba'da subuh dia keluarkan zakat fitrahnya. Namun kalau sudah berlangsung salat, selesai salat, tidak boleh lagi mengeluarkan zakat fitrah. Kalaupun dia mengeluarkan zakat fitrah, dia menganggap itu zakat fitrah, namun sebenarnya itu sedekah seperti sedekah lainnya. Zakat fitrah itu sebelum Aid. Adapun dikeluarkan setelah Aid, maka itu adalah sedekah seperti sedekah lainnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum salat, maka itu diterima zakatnya. Zakatnya diterima. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri, dia keluarkan, maka itu seperti sedekah lainnya. Tidak dianggap zakat tidak dianggap zakat fitrah. Baik.
Sampai sini ya. Ada kira-kira pertanyaan sebelum kita tutup? Fadhal. Naam. Siapa yang dikatakan fakir miskin? Fakir lebih parah dari miskin. Dan siapa dikatakan miskin? Orang miskin ini pendapatannya pas-pasan dengan kebutuhannya. Kalau di bawahnya kurang, malah kurang, itu fakir namanya. Kalau pendapatannya pas-pasan dengan kebutuhannya, maka itu miskin. Maka itu miskin. Kalau dikalkulasikan dari gaji misalnya, turunkan per hari, kalau dia mendapatkan gaji misalnya diturunkan sampai 50.000 per hari, 50.000 per hari, untuk kebutuhan 50.000 dapat atau tidak? Hah? 50.000 dapat nggak untuk kebutuhan? Pas-pasan. Makanya perlu juga kita sampaikan, ikhwani wal akhwati fiddin, ketika kita nanti memberikan zakat fitrah kepada orang miskin, fakir miskin, carilah fakir miskin yang sholat, yang taat. Jangan diberikan zakat kita kepada orang yang tidak taat, sekalipun dia fakir miskin. Kenapa? Yang pertama, kata Nabi SAW, jangan ada yang memakan makanan kalian kecuali dia orang bertakwa. Rugi kita kalau memberikan harta kita, makanan kita kepada yang tidak bertakwa. Rugi. Yang kedua, kalau kita hanya kita berikan kepada fakir miskin yang tidak taat, yang tidak peduli dengan sholat, yang tidak peduli dengan perintah kewajiban, kita hanya sebatas memberikan itu saja, lepas kewajiban kita, hanya lepas kewajiban kita, sudah. Tapi kalau kita berikan kepada orang fakir miskin yang taat, banyak keutamaannya, banyak keutamaannya. Bahkan di situ menjadi amal jariah kita, pahala yang mengalir. Beras yang kita berikan kepada mereka, lalu beras itu mereka masak, lalu mereka makan makanan yang beras yang dari kita tadi, makanan yang kita berikan tadi, mereka makan, ada nggak tinggal di badan mereka? Ada, menjadi darah daging mereka. Berarti kita ada saham di dalam badan mereka, ada saham di jasad mereka. Lalu badan mereka bawakan sholat malam, kita dapat pahala? Kita dapat pahala, ada saham kita di situ. Badan yang mereka bawakan membaca Quran, kemudian sholat, ibadah, kita dapat pahala? Kita dapat pahala, ada saham kita di situ, dari badan itu. Makanya kalau seandainya kita berikan ke fakir miskin yang tidak taat, yang tidak sholat, berhenti hanya lepas kewajiban saja, setelah itu nggak ada dapat apa-apa kita, rugi kita. Apalagi misalnya dia adalah seorang
hafiz Quran misalnya, seorang imam misalnya, dia mengajarkan itu kepada Al-Quran kepada orang lain, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala di situ. Jadi amal jariyah itu, amal jariyah. Makanya hibati fillah, ya, cari yang solat saja, yang taat saja fakir miskin itu. Bahkan para ulama mengatakan tinggalkan fakir miskin yang tidak solat. Kenapa? Karena itu menjadi azab bagi mereka sebelum azab hakikinya di akhirat. Kecuali misalnya sekali dua kali ada dakwah di sana. Tahun ini kita berikan untuk dakwah. Sebegitu kita berikan, kemudian kita berikan nasihati, Pak, sholat Pak ya. Iya katanya. Tahun akan datang begitu juga, sholat Pak ya. Iya. Tapi tak sholat juga, udah tinggalkan. Tinggalkan. Bagaimana kalau fakir miskin itu kemudian dari kalangan kerabat kita, itu lebih bagus. Cari orang-orang yang misalnya kalau kita memiliki dari kerabat-kerabat kita ada hubungan rahim yang dia adalah tidak mampu, fakir miskin, kita berikan ke situ. Di situ memiliki keutamaan juga. Pertama, keutamaan kita memberikan zakat fitrah. Yang kedua, keutamaan seperti yang tadi memasukkan kebahagiaan. Kemudian juga termasuk keutamaan mempererat kerabat, menghubungkan satu rahmi. Jadi kalau ada kerabat itu lebih bagus, lebih afdal, kasihkan kepada mereka. Jadi miskin itu adalah orang yang kalau dinilai dari pendapatan dengan pengeluaran pas-pasan. Itu pas-pasan, tidak ada bisa lagi untuk menabung, tidak ada bisa lagi untuk menyimpan. Memang untuk kebutuhan mereka saja, makan saja. Bukan untuk apa ya? Kalau dibawakan hidup misalnya foya-foya ya enggak otomatis enggak dapat. Bahkan berkurang terus. Yang untuk makan saja. Itu pun pas-pasan. Nah, itu miskin. Habis? Baik. Nah, siapa yang mengkasih zakat fitrahnya? Anak-anak atau orangnya? Orang lain? Nah, tidak masalah. Jangan pula anak yang kasih zakat fitrah sama emaknya, sama orang tuanya, nggak boleh, tidak boleh. Tapi kalau misalnya istri memberikan zakat kepada suaminya yang miskin, boleh atau tidak? Hah? Istri tanggungan suami nggak itu? Suami tanggungan istri nggak itu? Enggak. Jadi boleh, Mas, ini zakat fitrah saya untuk Mas. Boleh. Kenapa? Suaminya ya, miskin misalnya. Tapi kalau suami tidak boleh memberikan zakat fitrah dirinya kepada istri tidak boleh. Kenapa? Karena istri tanggungannya. Orang tua, anak-anak itu tanggungannya. Jadi kalau ada orang lain misalnya, karena misalnya mamanya mungkin lemah, apanya sudah janda dan sebagainya, termasuk juga anak-anaknya mungkin nggak bisa membantunya, ada orang lain yang melakukan zakat kepada dia, maka tidak masalah. Tidak masalah. Habis? Oh, satu lagi. Permasalahan qunut di Ramadan.
permasalahan qunut di Ramadan insyaallah tidak ada masalah, luas. Boleh tidak pakai kunut, boleh pakai kunut, boleh dari awal sampai akhir pakai kunut. Boleh juga di pertengahan malam pakai kunut. Ini luas. Maka silakan, kalau ada misalnya pakai kunut silakan, ada yang tidak pakai kunut juga silakan. Ini adalah perbahasan yang sangat luas yang insyaallah semuanya insyaallah boleh. Satu lagi. Delapan asnaf ini berlaku hanya selain dari zakat fitrah. Karena disebutkan dari dalam hadis itu tujuan dari zakat fitrah itu sudah jelas dalilnya. Jadi zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin saja. Adapun yang 8 tadi itu adalah zakat mal, zakat ini, zakat selain dari zakat haram. Nah, selain dari itu boleh. Sebagaimana disebut dalam surah Taubah tadi kan, boleh. Nah, ini perlu ikhwani cerdas kita. Ini perlu kita cerdas. Apakah kita memberikan zakat fitrah kita kepada amil yang bertugas di masjid atau langsung kepada fakir miskinnya? Coba lihat, tergantung dari penelitiannya. Terkadang subhanallah ikhwan, ana dapatkan ada masjid basdas pun dapat. Hebat. Enggak berhak. Sehingga hak dari fakir miskin itu berkurang. Ditambah lagi misalnya penitia yang dapat, udah berapa dikurangi itu? Maka cari, kalau seandainya di masjid tersebut murni amilnya lillah, tidak ada di situ mendapatkan, amilnya tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian juga betul-betul dikumpulkan para amil mengkumpulkan kepada fakir miskin saja, maka kasihkan kepada mereka. Mereka yang akan membagi siapa-siapa yang mendapat dari fakir miskin dari desa tersebut. Tapi kalau mereka mendapatnya kemudian ditambah lagi, kita bagi kemana-mana, bagus kita sendiri ke fakir miskin. Lebih bagus kita berikan kepada fakir miskin langsung ke orangnya. Nah, ini harus cerdas kita, harus benar-benar perhatian kita. Walaupun kalau seandainya kita berikan pun ya sah-sah saja, sah-sah saja. Mereka yang akan bertanggung jawab atas nanti di hadapan Allah, mereka akan bertanggung jawab. Kita tetap sah-sah saja. Tapi kita ingin yang benar-benar kita mengetahui itu yang diberikan itu benar-benar berhak. Baik, ini saja. Kita mau mendekati berbuka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.